Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdelir Ibrahim dari kelas AD3 Farmasi 2018 akan mempresentasikan materi saya dengan judul titrasi bebas air. Titrasi bebas air atau titrasi non-aqua adalah titrasi yang menggunakan pelarut organik sebagai pengganti air. Dengan pelarut organik tertentu, kekuatan asam atau basa lemah dapat diperbesar sehingga memungkinkan suatu titrasi yang tidak memuaskan dalam pelarut air. Seperti yang telah diketahui, asam dan basa bersifat lemah. Seperti halnya asam-asam organik atau alkaloida-alkaloida, cara titrasi dalam lingkungan berair tidak dapat dilakukan karena di samping sukar larut dalam air juga kurang reaktif dalam air. Titrasi terdiri dari titrasi bebas air basa lemah dan titrasi bebas air asam-asam lemah. Titrasi bebas air basa lemah merupakan penerima proton yang sangat lemah sehingga tidak berkompetisi secara efektif dengan basa-basa lemah dalam hal menerima proton. Hanya asam kuat yang mampu memprotonasi asam asetat. Titrasi bebas air asam-asam lemah. Pelarut yang digunakan adalah pelarut-pelarut yang tidak berkompetisi secara kuat dengan asam lemah dalam hal memberikan proton alkohol dengan pelarut-pelarut aprotik. Dapat digunakan sebagai pelarut. Pelarut aprotik merupakan pelarut yang dapat menurunkan ionisasi asam-asam dan basa-basa. Termasuk kelompok pelarut ini adalah pelarut-pelarut nonpolar seperti benzen, karbon tetraklorid serta hidrokarbon alifatik. Dalam bidang farmasi, teknik titrasi ini banyak dipakai karena banyak obat bersifat asam atau basa lemah yang sukar larut dalam air. Dengan memilih pelarut yang tepat, penetapan kadar dari komponen campuran asam atau basa juga dimungkinkan. Pelarut yang digunakan dalam titrasi bebas air. Yang pertama, pelarut protolitis. Pelarut yang disebut pelarut iner, proton-proton ini tidak memberi atau menerima, misalnya benzen, nitrobenzen, dan kloroform. Jika asam pikrat dilarutkan dalam benzen tidak memberikan warna, karena asam ini tidak teroksidasi, di mana benzen tidak dapat menerima proton dari asam pikrat. Yang kedua, pelarut amfiprotolitis. Pelarut ini dapat memberi atau menerima proton, dengan demikian dapat bersifat sebagai suatu basa atau asam. Salah satu pelarut dengan golongan ini terpenting dan terbanyak adalah asam cuka. Keuntungan dan kekurangan titrasi bebas air. Keuntungannya, karena adanya keterbatasan asam basa, dapat dipakai untuk penetapan uji yang bersifat asam lemah, basa lemah yang kadarnya tidak bisa ditetapkan secara titrasi asam basa biasa. Zat uji yang tidak larut dalam air kemungkinan kadarnya dapat ditentukan secara tiba-tiba dengan menggunakan pelarut organik yang sesuai. Dalam bidang farmasi, zat uji dalam bentuk sediaan obat tertentu kadarnya dapat langsung dititrasi tanpa pemisahan. Kekurangannya, pelarut bukan air, sehingga pelarut organik yang digunakan berbau tajam, menusuk, mudah terbakar, toksik, iritan, dan lebih mahal. Adanya air akan mempengaruhi ketajaman titik akhir titrasi, jadi air yang harus diikat dengan anhidrat asetat. Reaksi yang terbentuk. Teori titrasi bebas air sangat singkat sebagai berikut. Air dapat bersifat asam lemah dan basa lemah. Oleh karena itu, dalam lingkungan air dapat berkompetisi dengan asam-asam atau basa-basa yang sangat lemah dalam hal menerima atau memberi proton sebagaimana ditunjukkan pada reaksi H2O tambah H menjadi H3O+. Akan berkompetisi dengan RnH2 tambah H+ menjadi RnH3+. H2O tambah B menjadi OH tambah BH+. Akan berkompetisi dengan ROH tambah B jadi RO- tambah BH+. Kompetisi air dengan asam lemah dan basa lemah untuk memberi dan menerima proton. Contoh perhitungan kadar dengan titrasi bebas air. Pengujian kadar albendazol dengan metode titrasi bebas air. Ditimbang sampel setara dengan 54,20 mg albendazol ditambah 10 ml asam asetat glasial dan 40 ml asetat anhidrat. Dititrasi dengan 0,1 Newton HClO4. Larutan 8,5 ml HClO4 70%, 500 ml asam asetat glasial, 21 ml asam asetat anhidrat, dan ditambahkan asam asetat glasial sampai batas volume 1000 ml dengan menggunakan kristal violet sebagai indikator. Setiap 10 ml 0,1 Newton asam perklorat setara dengan 26,53 mg albendazol. Dihitung kadar albendazol dalam sampel menggunakan rumus
volume kali 26,53 per kandungan sampel kali 100. Kadar yang diperoleh dari metode titrasi bebas air sebesar 98,39%. Itulah presentasi materi saya mengenai titrasi bebas air. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.